siang dokter. Selamat siang. Ya dokter, coba perkenalkan diri dulu dong. Halo guys, saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak kardiovaskuler. Pagi ini saya menyapa teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke yang menyaksikan channel YouTube Royman BTKV. Saya ingin memperkenalkan diri. Nah, saya adalah putra asli dari Tapanuli, lahir di Medan, kira-kira 52 tahun yang lalu. Saya menghabiskan waktu saya dari SD sampai SMA hingga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta di ibu kota DKI. Saya tamat dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1992. Habis itu saya kembali ke kampung halaman di Danau Toba. Saya mengabdi di sana selama 3 tahun untuk membantu rakyat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Saya di tempat yang sangat terpencil, belum ada listrik, belum ada air, tapi di sana saya sangat enjoy, sangat menikmati karena di situ kesempatan saya untuk berbakti kepada masyarakat ya, di daerah yang sangat terpencil. Setelah itu saya selama 3 tahun di sana, saya kembali ke Jakarta. Saya memperdalam bedah umum selama beberapa bulan. Akhirnya saya dikirim untuk beasiswa pendidikan bedah jantung ke rumah sakit Heart Center Bad Oeynhausen. Adalah suatu rumah sakit terbesar di dunia yang mengoperasi pasien 6.000 setahun dan kira-kira 100 transplantasi jantung dan lebih dari 400 jantung buatan. Dan saya sangat merasakan sukacita dan berkat yang diberikan Tuhan kepada saya sehingga saya bisa merasakan pengalaman yang begitu indah, bisa belajar di rumah sakit pusat jantung yang top di dunia ini. Dan akhirnya saya pulang ke Indonesia tahun 2004 dan saya bergabung dengan Siloam dan saya membentuk Siloam Heart Institute bersama dengan teman-teman bedah jantung yang lain, dan kami hingga saat ini sudah mengoperasi pasien lebih dari 500 operasi per tahun yang secara jumlah sudah cukup banyak bagi satu rumah sakit. Itu sekilas perkenalan saya. Saya sudah menikah, saya sudah mempunyai 4 orang anak. Saya tinggal di daerah Tangerang, Banten. Nah dok, berhubung tadi kan dokter mengatakan bahwa dokter itu sempat menempuh pendidikan spesialis di Jerman. Itu berapa lama ya dokter di sana ya? Oh iya, tadi saya menjelaskan bahwa saya belajar dikirim oleh negara mengambil bedah jantung setelah saya menghadapi pendidikan bedah umum beberapa bulan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FSCM). Setelah itu saya berangkat kurang lebih tahun 1998 bulan Maret. Saya menyelesaikan pas 6 tahun pendidikan bedah jantung, karena di Jerman memang pendidikan bedah jantung berasal dari dokter umum, bisa langsung mengambil bedah jantung. Nah, saya puji syukur bisa menyelesaikan bedah jantung tepat waktu selama 6 tahun, dan setelah itu saya kembali ke Indonesia dan saya menghadapi yang namanya adaptasi. Adaptasi artinya penyesuaian, dan saya lakukan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Rumah Sakit Umum Persahabatan. Setelah itu saya bekerja di Rumah Sakit Siloam tahun 2005 hingga saat ini. Ya sudah lebih 15 tahun. Nah dok, ada perbedaan nggak dok yang signifikan antara proses pelayanan fasilitas di sana dengan di Indonesia? Oh ya pasti ya. Tahun 98 saya ke sana, semua fasilitas kesehatan hampir di semua daerah itu sama levelnya, sama fasilitas, sama pelayanan, dan mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang complicated. Walaupun memang untuk jantung mereka mempunyai kurang lebih 80 center jantung
Yang waktu itu di Indonesia baru satu, yaitu Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Dan pelayanan di sana memang tidak ada yang ditelantarkan. Kenapa? Karena semua penduduk Jerman di-cover oleh asuransi. Walaupun itu ada asuransi pemerintah untuk seluruhnya atau asuransi private yang orang-orang tertentu yang membayar lebih yang bisa. Dok, mengenai kasus tersering nih dok di bidang bedah jantung tadi dok. Nah di Jerman sama di Indonesia itu kasus terseringnya ada perbedaan tidak dok ya? Oh ya, secara umum memang guys, teman-teman semua, para pemirsa, tidak ada perbedaan karena kasus penyakit jantung itu di dunia ini ya sama. Contohnya kasus penyakit jantung koroner atau operasi bypass jantung di Jerman juga merupakan angka yang tertinggi. Ya, di zaman saya waktu di Jerman kira-kira operasi jantung itu kurang lebih 35.000 operasi jantung setahun. Ya, kira-kira hampir sepertiganya adalah operasi jantung koroner. Yang berikut adalah operasi katup. Yang berikutnya lagi operasi penyakit jantung bawaan anak kongenital. Dan yang lain-lain yang sangat kompleks kita sudah lakukan, termasuk transplantasi jantung paru, operasi jantung buatan yang kita sebut ventricle assist device, sampai operasi anak yang complicated yang memerlukan transplantasi jantung anak. Demikian juga di Indonesia, sebenarnya kasusnya hampir mirip, tapi di Indonesia banyak lebih ke arah penyakit jantung koroner, katup, dan penyakit bawaan. Sementara penyakit-penyakit yang lebih kompleks lagi seperti gagal jantung terminal, kita belum bisa melakukan tindakan yang lebih kompleks seperti transplantasi jantung maupun ventricle assist device atau jantung buatan. Nah dok, kan banyak yang nanya juga nih dok, kan di Indonesia juga ada nih dok namanya BPJS. Nah di sana tuh ada juga nggak dok yang namanya yang kurang lebih mirip gitu sama BPJS? Oh, BPJS di sana ada yang saya sebut tadi, asuransi untuk seluruh masyarakat Jerman. Bedanya kalau di sana yang kelas itu tidak ada seperti di Indonesia, ada kelas 3, kelas 2, kelas 1. Kalau di sana asuransi umum atau asuransi pemerintah itu hanya satu kelas sama. Yang beda adalah kalau dia menambah lagi yang namanya asuransi pribadi. Asuransi pribadi itu yaitu asuransi yang perlu ditambah biayanya dari asuransi yang biasa dan fasilitasnya sama sebenarnya, tapi kelebihannya dia bisa mendapat kamar yang sendiri. Kedua, dia bisa memilih dokter. Itu yang berbeda dengan asuransi umum. Nah, di Indonesia BPJS pertama memang biaya iurannya masih kecil, sangat kecil bahkan. Kedua, belum semua rumah sakit yang menerima BPJS. Dan BPJS di Indonesia juga ada kelas 3, kelas 2, kelas 1. Yang bagi saya itu sangat membingungkan karena bagi kami dokter bedah jantung khususnya, kami tidak membeda-bedakan kelas. Semua kelas kami lakukan pelayanannya sama. Tapi yang menjadi kesulitan kalau kelas-kelas itu membuat biaya untuk operasi jantung itu jadi berbeda-beda, di cover oleh asuransinya. Seperti itu kira-kira penjelasan singkatnya. Nah dok, masuk mengenai topik utama kita nih dok, mengenai penyakit jantung pada masa pandemi ini. Nah, kan masyarakat Indonesia banyak mendengar berita nih kalau COVID ini berbahaya jika ditemani dengan penyakit penyerta. Nah, penyakit jantung kan salah satu penyakit penyerta tersebut dok. Nah itu bagaimana ya dok ya? Ya baik, memang kasus penyakit jantung koroner ini adalah penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat. Ini adalah pembunuh nomor 1 seperti kita ketahui. Dan pada kasus penyakit jantung koroner itu banyak diderita oleh penderita berusia antara 40-an, 45 sampai 54 tahun. Ya, penderita ini masih sangat produktif. Ya, nah di masa-masa COVID ini, ya banyak masyarakat yang takut berobat. Kalaupun dia ada keluhan, ya kadangkala dia tidak
rasakan. Nah, apa hubungannya dengan penyakit jantung pada kasus COVID sehingga banyak mengakibatkan angka kesakitan atau morbidity dan kematian yang tinggi? Karena memang kita ketahui bahwa penyakit ataupun virus COVID ini menyerang ke semua organ. Ya, namanya virus, dia bisa menyerang paru-paru, pembuluh darah, bahkan ke jantung, yang akhirnya penyebab kematian itu bisa disebabkan oleh kelainan jantung pada pasien yang sudah menderita penyakit jantung koroner contohnya. Dia semakin gampang untuk terjadinya sumbatan atau kita sebut terjadinya trombus karena proses daripada inflamasi atau infeksi atau terjadinya perubahan-perubahan daripada aliran darah. Untuk itu kami para dokter menganjurkan untuk masyarakat yang mempunyai keluhan ya, khas untuk penyakit jantung segera periksa. Kalaupun takut ke rumah sakit, bisa konsultasi ke dokter keluarga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Nah dok, mengenai penyakit jantung itu sendiri, kan lagi pandemi gini dok ya, kasusnya itu makin sering atau makin menurun ya dok ya? Penyakit jantung maksudnya? Iya dok. Ya, pada prinsipnya kasus penyakit jantung ya tetap semakin meningkat ya, sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini yang biasanya pasien itu beraktivitas. Sekarang sudah berapa bulan ya, sejak Maret ya, sekarang sudah September, hampir 6 bulan mereka tidak melakukan aktivitas, banyak di rumah ya, work from home atau school from home atau apapun aktivitasnya ya, dan mungkin dia sudah bosan, stres, depresi, atau mungkin masalah ekonomi dan segala macam yang mengakibatkan yang tadinya tidak ada keluhan sekarang merasa keluhan. Dan sebenarnya kasusnya harusnya semakin banyak, tetapi ya kita ketahui pasien itu takut untuk datang ke rumah sakit. Nah dok, kan lagi pandemi gini dok, dan dokter kan sebagai spesialis bedah jantung dalam masa pandemi gini, bagaimana ya dok kalau lagi operasi dok ya? Ada perubahan tertentu atau bagaimana? Iya, sebenarnya operasi jantung yang kami lakukan ini sudah sangat aman bagi kami dan juga bagi pasien dan bagi lingkungannya, keluarga dan lain-lain. Kenapa? Karena sebelum kami melakukan operasi, kami sudah melakukan screening. Ya, pertama kami lakukan rapid test, kedua kami lakukan CT scan low dose, ya, yang kita sebut CT scan thorax low dose untuk mendeteksi apakah ada gangguan virus COVID. Yang ketiga kami lakukan swab test. Yang kami lakukan itu swab test yang cepat, kurang dari 24 jam. Kalau semuanya itu sudah negatif dalam arti tidak ada COVID, kami lakukan operasi. Dan kami lakukan operasi itu juga pun ya, khususnya bagi saya dan tim ya, kami melakukannya dengan APD level 3 yang walaupun itu sangat-sangat tidak menyenangkan karena harus pakai masker double N95, double, pakai hazmat ya. Tetapi ya demi keamanan semua, baik keamanan untuk kami sendiri, para dokter, para perawat, tapi juga untuk pasien. Ya, puji syukur sampai saat ini sudah sejak bulan April kami melakukan tindakan operasi, tidak ada pasien yang mengalami menderita atau terkena COVID-19. Nah dok, kembali lagi dengan penyakit jantung koroner tadi dok. Nah, kan lagi pandemi ini, kalau pasien ingin berolahraga itu bagaimana dok ya? Apalagi kan sekarang diimbau kalau mau olahraga di luar harus pakai masker gitu dok. Itu gimana dok sarannya? Ya, tetap olahraga harus ya, terutama olahraga yang sifatnya aerobik ya, bisa jalan, bisa lari ya, bisa melakukan olahraga sepeda contohnya kalau memang yang hobi sepeda. Tetapi tetap harus memperhatikan perlindungan terhadap diri dan lingkungan, pakai masker ya,
cuci tangan, dan juga jaga jarak. Ya, khususnya bagi pada penderita jantung, ya kita usahakan jangan terlalu lama olahraga yang berlangsung lama dengan masker, karena kita ketahui dengan masker kita bagaimanapun juga akan mempengaruhi asupan oksigen dan akan mengeluarkan karbon dioksida yang lebih tinggi, akan itu mengganggu peredaran darah. Contohnya hipoksia itu adalah kekurangan oksigen di dalam darah yang bisa mengganggu mungkin konsentrasi, mengganggu aliran tubuh, contohnya bisa pasien itu cepat lelah atau akan bisa pusing. Itu tidak akan menyenangkan untuk pasien. Jadi dianjurkan tetap olahraga di udara terbebas, di tempat yang lebih sepi, dan boleh membuka masker kalau itu memang tidak ada di lingkungan itu orang lain. Seperti itu contohnya. Nah dok, lalu menanggapi masyarakat Indonesia nih dok, yang beberapa tuh masih menggunakan obat herbal dok untuk penyakit jantungnya, itu bagaimana tuh dok? Ya, sebenarnya saya juga punya pengalaman waktu saya melakukan pendidikan di Jerman. Ya, memang itu ada satu pengobatan yang kita sebut pengobatan herbal atau pengobatan tradisional, ya itu boleh-boleh saja. Tetapi seperti pengalaman saya waktu di Jerman, kami memakai obat-obatan dari Chinese medicine ya, dari Tiongkok. Dan itu semua kami pakai hasil dari satu riset ya, Institute of Chinese Medicine yang memang resmi ada di kedokteran di Jerman. Dan kami juga memakai akupuntur contohnya. Itu kami lakukan, kami pakai untuk mengurangi sakit contohnya, atau memperlancar peredaran darah. Tetapi semuanya itu dalam kontrol, ya bukan tanpa kontrol, tanpa pengawasan. Nah, herbal yang ada di Indonesia ini saya pikir kita harus waspadai. Banyak herbal yang ya KW-KWan lah, yang tidak sesuai dengan kesehatan. Saya anjurkan teliti sebelum memakai. Usahakan yang sudah dalam approve atau izin dari Badan POM. Saya pikir itu aja. Ya kita kaya dengan tumbuh-tumbuhan, obat-obatan. Silakan, tapi benar-benar hati-hati. Lihat efek-efek samping atau hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan kita bersama. Nah dok, dokter ada pesan nggak nih dok buat tenaga-tenaga medis yang sedang bekerja di masa pandemi ini dok? Ya, saya sangat berpesan kepada para teman-teman sejawat, para tenaga kesehatan, karena kita ketahui sudah banyak korban yang meninggal, sudah lebih dari 100. Tetap hati-hati menjaga kesehatan kita. Ya, tetap jaga kesehatan, kita hidup secara sehat, cukup tidur, ya makan vitamin, ya makan yang bergizi, dan juga tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya. Dan apabila di rumah sakit besar ataupun rumah sakit yang merawat pasien COVID, diharapkan rutin untuk lakukan rapid test atau swab test supaya kita tetap menjaga diri kita dan menjaga supaya lingkungan kita juga tetap sehat. Nah dok, ini untuk terakhir kalinya nih dok ya. Dokter ada kalimat mutiara kan nih dok dari dokter? Ya, seperti kita ketahui bahwa kita hidup ini bukan untuk kita sendiri, ya. Jadi kita berbuat yang terbaik bagi orang lain, dan Tuhan sudah menyediakan juga yang terbaik bagi kita. Dan lakukanlah sesuatu itu seperti kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kita sungguh-sungguh, ya kita tetap berdoa. Ya. Oke.